kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Satu orang pun yang tidak sempat mendengar firman Tuhan. Kalau masih ada yang datang terlambat, sudah bisa bawa ke tengah-tengah sini, masih bisa. Ya, saya mau berbicara tetap mengenai hajaran Tuhan. Siapa yang dihajar? Orang yang dicinta. Jadi kalau sudah dihajar itu berarti sudah dicinta. Saudara tidak diperlakukan sebagai musuh, saudara diperlakukan sebagai anak. Kata Ibrani 12, saya boleh baca di rumah, Ibrani 12, sebagai anak. Mana ada anak dimusuhi sama orang tua? Tidak. Tapi kalau saudara tidak mau dihajar, saudara akan dihukum, dan itu diperlakukan seperti musuh, binasa. Kita jadi binasa kalau kita dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau kita dihajar, kita tidak binasa. Ya, kita tidak juga dibuang, tapi kita akan dipakai lagi oleh Tuhan. Ya, alat ini dipakai lagi oleh Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Jadi mari kita akan memeriksa ini yang keempat, contoh yang keempat. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh dari orang-orang tokoh-tokoh yang dihajar. Seorang tokoh masih bisa dihajar, apalagi kita. Ya, itu berarti seorang tokoh itu seperti Daud itu masih bisa salah. Ya, nah kalau Daud bisa salah, apalagi kita. Tidak berarti kita mau terus bikin kesalahan, kita mau terus sengaja membuat kesalahan, itu tidak boleh. Dosa sengaja itu tidak akan diampuni kalau memang terus sengaja dia melakukan begitu. Ya, tetapi saya mau tunjukkan bahwa kalau orang-orang besar itu masih perlu dididik, dihajar. Terlebih kita perlu dididik, dihajar oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan, ya, dengan ajaran Tuhan, dengan apa sih yang Tuhan sudah siapkan. So, yang keempat ini adalah seorang nabi yang bernama Yunus. Siapa di sini yang namanya Yunus? Banyak mungkin. Ya, Yunus bin Amittai. Ya. Setelah kita buka Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus adalah orang muda yang kreatif, seorang nabi muda yang bertalenta banyak, bertalenta yang bagus-bagus, baik, talentanya baik-baik, dan yang berharisma. Ya, tetapi semua itu tanpa karakter ilahi. Itulah salah satunya dari karakter itu adalah taat. Tanpa ketaatan, semua karisma dan talenta itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak bisa dipakai, dan seperti pisau yang tumpul. Bayangkan kalau pisau itu tumpul, pisau itu kan berguna, tapi kalau tumpul nggak bisa dipakai. Ya, tapi jangan dibuang, mesti digerinda lagi. Ya, digerinda terus digerindra, ya, digerinda sampai tajam, baru dia bisa berguna. Jadi kita ini seperti alatnya Tuhan. Jangan kita putus asa bahwa kita ini harus dibuang, tidak. Tapi kita akan dipakai lagi oleh Tuhan.
kalau kita mau dihajar. Ya. Nah, saya kasih contoh beberapa waktu yang lalu, kalau anak kita yang masih kecil satu kali pergi ke mainan di tengah jalan. Satu kali mau ditabrak sama mobil. Untung enggak kena, enggak mati. Masa cuma ngomong saja, jangan pergi situ lagi ya, nak, jangan pergi situ. Tapi dia masih terus pergi ke tengah jalan, mainan di sana. Nah, sila perlu memakai ajaran. Ketika saya menghajar dia nangis, dia kesakitan. Tapi itu baik buat dia, supaya kalau dia mau pergi ke tengah jalan lagi, dia pikir 2 kali, aku nanti pulangnya dihajar sama papa. Ya. Jadi dia tidak berani. Itu demi kepentingan kita dihajar, bukan demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan kita. Mari kita baca ayat 1. Datanglah firman Tuhan, mari silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jelas? Niniwe, jelas? Niniwe. Di mana itu Niniwe? Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi kira-kira ada di daerah Timur Tengah sih. Ya, dia mau pergi ke Niniwe. Tuhan suruh, dia disuruh pergi ke Niniwe. Tapi dia mau pergi ke Tarsis. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bersiap melarikan diri ke Tarsis. Terus? Jauh dari hadapan Tuhan. Oh, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jauh itu jangan diukur dengan kilometer. Oh, 1000 kilometer. Oh, masih ada yang 100. Masih ada yang 20.000 kilometer. Dunia ini 33.000 kilometer. Lingkaran perutnya itu 33.000 kilometer. Ya. Jadi kalau dikatakan 10.000 kilometer itu sudah jauh. Oh, masih ada yang 33.000. Ya. Jadi ini bukan diukur dengan kilometer, dengan meteran, tapi diukur dengan hati. Hatimu itu jauh dari aku, kata Tuhan. Tubuhmu ada dalam bait Allah, tapi hatimu jauh dari aku. Nah itu seperti Yunus. Kalau setelah ada orang yang sekarang ada di sini tubuhnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya seperti sepi, kering, ya tidak merasakan hadirat Tuhan. Ya, jangan anggap biasa, mesti serius. Ya, itu keadaan harus segera diceritakan kepada Tuhan dan minta sama Tuhan satu perubahan. Supaya jangan kita ini tubuh kita di sini, tapi hati kita jauh. Hati itu hati itu jauhnya itu, wah itu tidak bisa dihitung, diukur dengan kilometer, tidak bisa. Sekalipun mungkin dia tinggal di 1 kilometer dari sini, tapi jauh, hatinya jauh. Ya, terus ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ya, dia mendapatkan kapal yang persis mau berangkat ke Tarsis, bukan mau berangkat ke Niniwe. Padahal tujuannya mesti pergi ke Niniwe, tapi dia dapat kapal. Wah, dia bilang ini kehendak Tuhan ini. Saya tidak cari, tahu-tahu ada itu kapal tujuannya ke Tarsis. Kebetulan saya mau pergi Tarsis. Ini pasti kehendak Tuhan. Tuhan sediakan semua semua itu ke semua sarana Tuhan sediakan. Ya, ini kapal juga Tuhan sediakan. Sarana, ada sarana kapal. Tujuannya persis ke Tarsis. Uang juga ada. Ini Yunus bayar. Ya, ayat yang ke berapa? Ayat 3. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, yang membayar biaya. Uang dia juga punya. Ya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Juga selain uang,
cuaca bagus. Ya, kalau cuaca ini paling penting. Kalau cuaca buruk, nggak mau berangkat. Kapten nggak mau berangkat. Cuacanya bagus, tujuannya tepat. Ya, apakah berarti dengan semua sarana yang tersedia itu berarti itu sudah kehendak Tuhan untuk Yunus pergi ke Tarsis? Tidak. Jangan kita selalu ukur dengan fasilitas. Wah, ini fasilitas saya luar biasa. Jangan diukur dengan cuaca. Jangan diukur dengan segala sarana yang ada. Wah, ini berarti Tuhan kehendaki saya. Belum tentu, kita mesti memakai hikmat. Ya. Tidak. Yunus. Coba kita baca terus ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, ya. Lalu terjadilah badai besar, ya. Sehingga kapal itu hampir badai besar, terus sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Belum terpukul hancur, belum hancur tapi hampir hancur. Itu berarti di tengah-tengah Tuhan menjatuhkan hukuman masih disediakan sedikit kemurahan. Kalau tidak ada kemurahan ini hancur. Yunus ikut hancur, habis, dia tidak bisa dipakai Tuhan pergi ke Niniwe, dia mati mungkin di situ, ya. Tapi di sini kita lihat masih ada satu titik, yaitu kemurahan Tuhan, kasih karunia. Terus ayat yang ke atau nanti dulu, ini aja sih. Jadi saudara, kita melihat di sini. Tanpa karakter ketaatan, maka semua talenta kita itu tidak berguna. Semua talenta kita itu tidak bisa dipakai. Ya, seperti alat yang tidak bisa dipakai. Kunci keberhasilan dari seseorang bukan terletak pada banyaknya talenta. Tidak, terletak bukan pada banyaknya karisma atau kuatnya karisma orang itu. Tidak, tapi kunci keberhasilan seseorang dipakai Tuhan itu terletak dalam karakternya. Karakter yang terutama itu sifat tabiatnya, itu sifat egonya harus dikikis. Ya, ketaatannya kepada Tuhan itu penting. Itu karakter. Ya, dalam soal talenta, kita kenal Raja Saul. Raja Saul juga seorang yang punya talenta. Dia bisa berperang dan dia bisa menang. Bayangkan, dia tidak pernah punya pengalaman perang, tapi dia perang, dia menang. Pertama kali dia perang, dia menang. Melawan orang Filistin, melawan orang ini, melawan bangsa ini, bangsa itu. Tuhan memakai dia dengan talenta-talenta yang ada. Dan dia punya talenta-talenta yang cukup baik, seperti yang ada pada Daud. Ini luar biasa ya. Tetapi soal karakter, ketaatan, Daud masih lebih unggul dari Saul. Kita sudah tahu semua, sudah boleh baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, pasal yang ke-13, 14, 15. Soal karakter, ketaatan, Daud masih lebih unggul. Daud lebih taat daripada Saul. Ya. Jadi semua talenta yang dimiliki oleh Saul itu akhirnya mubasir, tidak bisa dipakai gara-gara karakternya belum dikerjakan oleh Tuhan. Ya, Saul akhirnya dibuang. Karena apa? Karena ketidaktaatannya. Ya, dalam 1 Samuel pasal yang coba kita mau baca pasal 15. Saul dibuang. Ada ayatnya. Saya kebetulan ingat, tapi siapa yang tahu boleh? Samuel. Ya. Cari di rumah ya. Ya, cari di rumah. Di sini kira-kira di 1 sampai 15. Di situ dikatakan
23. Mari kita baca. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, terus. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Ya. maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sini dikatakan menolak, bukan dibuang. Tapi ada satu ayat yang dikatakan dibuang. Tapi nanti kita akan periksa lagi. Ya, jadi di sini kita lihat dia dibuang karena dia tidak taat. Wah. Nah, sedangkan Yunus nanti dia pada akhir peristiwa gelombang besar itu kaptennya tanya, kita mesti apakan kamu supaya ini tenang semua. Karena Yunus sudah mengaku, saya ini takut sama Tuhan, saya orang Ibrani, tapi saya melawan Tuhan saya lari dari hadapan dia. Saya disuruh pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman, tapi saya tidak mau. Saya kemudian mau pergi ke Tarsis, saya terjebak dengan ini semua. Jadi satu-satunya jalan, buang saya ke dalam laut. Maka nanti lautnya akan tenang dan kamu akan selamat semua. Awak kapal akan selamat. Jadi dia menawarkan diri untuk jadi korban. Nyawanya, harganya mahal ya. Harga tidak taat itu mahal sudah. Ya, harga pergi ke Tarsis itu mahal. Berapa harganya? Nyawa. Wah, kalau harganya tangan saja dipotong, ya sudah, aku masih punya tangan satu lagi. Dua-dua di tangan dipotong, aku masih punya kaki. Ya, 2 kaki dipotong masih punya dengkul. Dengkul apa? Sini masih punya. Ya. Tapi kalau nyawa dikorbankan habis. Ya. Tapi mereka berusaha untuk mendayung supaya lebih dekat pergi ke daratan, berusaha untuk membuang semua muatan-muatan supaya jangan terlalu berat, tapi tidak bisa. Tetap itu gelombang luar biasa. Sehingga mereka bilang, tidak ada jalan lain, kami mesti buang kamu sana. Ada satu ayat Tuhan bilang ini, kalau kamu tanganmu mendatangkan sandungan, potong, buang ke laut. Lebih baik kamu masuk surga dengan 1 tangan daripada masuk neraka dengan 2 tangan. Kalau kamu kakimu yang satu mendatangkan sandungan, potong. Nah itu jangan sudah salah mengerti, sudah pulang nanti sudah potong kakinya. Kenapa? Paulus ajar, suruh potong. Ini saya potong sama pisau babi. Wah, ya tajam itu. Jangan. Ini arti rohani. Ya, jangan semua di arti di arti jasmani kan repot nanti. Ya, nanti wanita tidak boleh pakai celana panjang, itu diartikan juga jasmani. Katanya kalau pakai celana panjang nanti masuk neraka. Waduh, saya sendiri ngeri. Ya, ini repot. Ini perjanjian lama diartikan perjanjian baru. Nggak boleh. Kita mesti wise. Ya, nah ini kalau sana diartikan jasmani bagaimana? Tangan kanan mesti dipotong. Wah, ini celaka ini. Orang Kristen celaka semua nanti. Semua dipotong semua. Gimana? Ya, nggak masuk akal. Ya, tapi itu ada perbuatan kita itu mesti dipotong. Perbuatannya yang jahat itu yang mesti dipotong. Jangan tangannya yang dipotong, kakinya yang suka pergi ke tempat pelacuran, pergi ke tempat judi, ini mesti dipotong, bukan kakinya, kelakuannya, jalan hidupnya ini loh. Jangan terus begitu, harus baru. Jadi setelah bukan kakinya yang dipotong, bahkan Tuhan bilang kalau kamu mendatangkan sandungan, pakai batu kilangan. Batu kilangan itu seperti ini. Jadi tengahnya tuh kosong. Pakai jadikan kalung. Terus kamu menceburkan diri masuk dalam laut. Ya, lebih baik kamu masuk dalam kerajaan surga. Ya, dengan keadaan yang banyak terpotong begitu, daripada kamu utuh, tubuhmu utuh
masuk dalam neraka sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di sini pada akhirnya Yunus bilang, buang saya ke dalam laut. Sepertinya dia rela pakai itu batu kilangan itu, dan dia menceburkan diri masuk di dalam laut. Dan laut jadi tenang, awak kapal selamat semua. Dia menyerahkan nyawanya untuk jadi korban buat keselamatan awak kapal. Yang ini harganya sama dengan Yesus bilang, bangsa ini minta tanda ajaib, tidak dikasih tanda ajaib, kecuali tanda ajaib Nabi Yunus. Itu ada tanda ajaib Nabi Yunus. Seperti Yunus masuk di dalam laut 3 hari 3 malam, anak manusia itulah Yesus masuk di dalam alam maut. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Seperti juga pada hari ketiga Yunus bangkit. Sepertinya seolah-olah bangkit. Ya, kemudian cerita ini, kisah ini cepat sekali mulut ke mulut ke Niniwe. Sebelum Yunus sampai di Niniwe, ceritanya sudah sampai di Niniwe. Orang Niniwe takut semua, bertobat. Belum datang itu berita, sudah bertobat lebih dulu. Belum datang Yunus sudah bertobat lebih dulu. Ini luar biasa dahsyat. Itu berita, itu ada kuasa. Firman-Nya ada kuasa untuk membuat jiwa-jiwa itu membuka hati, menerima Yesus. Dan kemudian mereka terima Yunus itu. Mereka tidak jadi dibinasakan, tapi mereka semua selamat. Ya, tapi saya mau tunjukkan mana lebih besar. Mana lebih besar? Korban yang dipersembahkan oleh Yunus, korban nyawanya, dia korban karena kesalahannya dia. Betul? Karena dia mau pergi ke Tarsus, dia tidak mau ke Niniwe, disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia mau ke Tarsus. Kemudian dia menyeleweng, dia mesti berkorban nyawanya karena kesalahan, ada kesalahan dia. Tapi Yesus mengorbankan nyawa, disalib, mati karena kesalahan dia. Apa ada kesalahan dia? Tidak ada. Yesus tidak ada kesalahan. Pilatus periksa 2 kali, tidak ada kesalahan untuk dia mesti digantung. Bisa dilepasin. Tapi orang Yahudi itu tidak mau. Itu mereka yang jahat. Ya, dan mereka minta supaya disalib. Yesus akhirnya disalibkan tanpa dosa. Jadi persembahan ini, korban ini, korbannya Yesus ini lebih baik daripada korbannya Yunus. Dengar baik-baik. Bisa mengerti sampai sini? Korbannya Yesus lebih baik daripada korbannya Yunus. Amin. Sebab korbannya Yesus tanpa kesalahan dari Yesus. Korbannya Yunus dengan kesalahan dari Yunus. Bisa mengerti? Jadi keselamatan itu korban keselamatan namanya. Korban yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu lebih baik daripada keselamatan yang dikerjakan oleh Yunus. Hasilnya Yunus apa? Keselamatan yang dihasilkan Yunus apa? Kira-kira ada 10 awak kapal. 10 awak kapal itu saja yang selamat. Dunia bermiliar-miliar tidak tahu apa-apa. Tapi waktu Yesus, dia menjadi korban keselamatan. Siapa yang selamat? Seluruh bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia yang percaya kepada dia, itu yang diselamatkan. Amin. Mana lebih besar? Mana lebih sempurna? Korbannya Yesus atau korbannya Yunus? Makanya Yesus bilang, di sini ada satu orang yang lebih besar dari Yunus. Siapa itu? Itulah anak manusia. Ya, mari kita mau baca itu, ada ayatnya itu. Matius 12 ayat 38. Matius 12. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru,
kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ya, Tetapi jawabnya kepada mereka, kami minta tanda. Terus? angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus, dikasih tandanya Nabi Yunus. Ya, terus? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Ya. demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Terus? Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lebih daripada Yunus. Siapa? Yesus yang lebih dari Yunus. Amin. Ya, ini jelas. Apa yang saya jelasin tadi itu di sini ayatnya ada. Jadi Yunus itu pada mulanya seperti dibuang. Tapi pada akhirnya dia tidak dibuang, dia diambil lagi sama Tuhan. Dikeluarkan dari ikan paus yang besar itu dan dia dipakai oleh Tuhan. Karena dia ada kerendahan hati, ada ketaatan. Nah, Saul dibuang, tidak diambil lagi sama Tuhan, buang. Ganti Daud, ini ada kerendahan hati. Tapi Yunus dia dibuang. Tadi dia membuang diri, bukan dibuang, dia membuang diri. Dia bilang, buang saya. Saya tahu sampai saat itu Tuhan belum berkata-kata tentang apa jenis hukuman yang harus dilakukan terhadap Yunus. Hukuman apa aja yang mesti dilakukan kepada Yunus? Tuhan tidak ngomong. Coba kita kembali kepada Yunus pasal yang ke-1. Ya. Di sini kita membaca Yunus. Pasal 1 ayat yang ke ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ya, terus. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Ya, jadi sampai saat ini mereka bingung. Ini mau diapakan nih Yunus ini? Dia mengaku bahwa dia jadi sandungan. Gara-gara dia ini laut jadi bergelora. Seluruh awak kapal akan jadi mati. Mau diapakan? Yunus bilang begini, lemparkan aku ke dalam laut. Nanti laut akan tenang untuk kamu dan kamu nanti akan selamat. Saya biar mati di dalam. Tapi mereka tidak sampai hati, masih punya peri kemanusiaan. Ya bukan peri ke binatang, peri kemanusiaan. Masih punya peri kemanusiaan. Dia masih tidak mau. Masih usaha ini, usaha itu. Ya itu apa, barang-barang yang berat itu masih dilemparkan ke dalam laut supaya jadi enteng. Ya, macam-macam. Mereka berusaha mendayung supaya lebih dekat. Segala usaha manusia itu usaha yang sia-sia. Orang membakar dupa buat sang dewa ini, dewa itu. Semua usaha sia-sia manusia untuk menyelamatkan diri. Tidak bisa, tetap lautnya bergelora. Tentang itu mereka Yunus dilempar masuk dalam laut. Ya. Yunus kemudian diambil kembali setelah 3 hari, diambil. Hidup lagi, hidup terus. Dan dia dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan di Niniwe. Ya, jadi yang satu Saul dibuang, tidak diambil lagi, sudah mati. Yang satu ini Yunus dibuang, dia membuang diri, tapi diambil lagi oleh Allah karena ada ketaatan. Kelihatan ada ketaatannya dia, ada merendahkan diri. Tuhan itu masih kasihan kalau kita ada ketaatan, ada kerendahan hati, supaya kita memperbaiki hidup kita. Saudara, jadi ini kita melihat Tuhan itu begitu baik. Ya, saya mau terus. Sekarang saya sampai di Yunus berada di persimpangan jalan dengan Tuhan.
Yunus tahu bahwa, saya kembali lagi mulai dari ayat 1. Yunus tahu bahwa dia salah kepada Tuhan, dia salah. Karena dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi diam-diam dia pergi ke Tarsis. Kenapa dia diam-diam? Dia sudah tidak sejalan dengan Tuhan. Dia mulai kehilangan sukacita. Kita tidak akan kehilangan sukacita kalau kita tidak menyimpan sesuatu yang gelap dalam hati kita. Tapi kalau saudara menyimpan satu dosa, satu kegelapan di dalam hidup saudara, maka itu akan mengurangi sukacita sampai akhirnya saudara kehilangan sukacita. Itu testingnya, testernya itu sudah bisa lihat. Sudah kehilangan sukacita, periksa ada apa-apa, ada kegelapan yang saudara sembunyikan. Ya, Yunus sudah tidak sejalan dengan Tuhan. Tuhan mau pergi ke Niniwe, dia mau pergi ke Tarsis, tidak sejalan. Saudara, dan orang yang tidak sejalan dengan Tuhan itu sedang menunggu apa? Di tengah-tengah jalan yang tidak sejalan itu, dia sedang menunggu apa? Dia sedang menunggu celaka. Dia sedang menunggu hajaran Tuhan. Dan dia sedang menunggu pukulan Tuhan. Ya. Berarti kan, kalau sudah tidak sejalan dengan Tuhan, berarti saudara menunggu pukulan Tuhan. Yunus tidak sejalan. Dan lebih berat lagi, dia mau ke Tarsis itu tidak ngomong sama siapa-siapa. Dia simpan di dalam hatinya. Dia pikir tidak ada orang tahu. Tuhan juga tidak tahu. Siapa bilang? Tuhan tahu. Tuhan bisa baca hati kita. Ya, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu satu kebodohan kalau dia bilang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Dia mau pergi ke sana. Tidak pakai pamit, tidak pakai tawar. Ya, dia mau tawar-menawar sama Tuhan. Saya mau tawar-menawar. Tuhan, saya bagaimana? Ya. Saudara, Yunus suka ini. Tuhan itu tidak suka dengan orang yang taat tapi tawar-menawar. Suka tawar-menawar sama. Oh Tuhan, kalau bisa jangan begini Tuhan, begitu Tuhan. Kalau tidak bisa begitu, begitu. Saudara, seperti Balhum, itu nabi palsu yang didatangi sama Raja Balak, utusan Raja Balak. Diajak pergi mau dikasih uang banyak, kasih emas banyak, diajak pergi ke gunung tinggi, diperlihatkan itu tenda-tendanya Israel, bagus sekali, teratur sekali. Itu kutuki buat aku. Ini mau main dulu. Sembur apa itu? Ya pakai macam-macam. Ya pakai. Ayo kamu pakai itu. Apa namanya? Kok pura-pura enggak tahu? Apa? Sigit. Magic. Oh ya magic. Dia bilang tidak bisa. Tuhan sudah berkata tadi malam, aku tidak boleh ikut sama kamu. Aku tidak boleh mengutuki bangsa Allah. Terus datang lagi kedua kali. Utusan yang sama. Mari Jo, mari. Ya, keluar bahasa Meladunya. Mari Jo. Kita ini satu kampung, satu darah, satu apa. Mari kita kutuki. Wah, kamu ini balik datang. Nanti dulu, saya tanya dulu sama Tuhan. Tanya lagi. Berani, tanya lagi. Tanya lagi Tuhan marah. Dasar kamu itu saya tahu, hatimu kepingin ke sana memang. Kalau enggak, kamu enggak tanya lagi. Kenapa kamu mesti tanya lagi? Saya sudah bilang, tidak. Wah, Tuhan marah. Pergi saja sana kamu. Kalau kamu mau pergi. Malah disuruh pergi sama Tuhan. Wah, ini ketakutan nih.
Datang lagi, dia bangun, dia kasih tahu sama ini utusan Raja Balak. Tuhan marah, tidak bisa, saya tidak mau pergi. Tapi akhirnya Tuhan bilang, kamu pergi saja. Kamu saya bilang pergi. Akhirnya pergi. Waktu dia lihat itu tenda-tendanya, bangsa Israel, orang Israel tidak tahu apa-apa. Dia mau dipakai magic atau ya. Kemudian tapi Tuhan bilang sama Balhum, hati-hati, apa yang keluar aku taruh firmanku dalam mulutmu, itu yang kamu mesti keluarkan. Jangan kamu mengeluarkan firman Tuhan yang lain. Awas. Ya Tuhan, waktu dia mau keluarkan, yang keluar berkat, bukan kutuk. Ya, bahasa rohnya lain. Ya, bahasa rohnya lain. Yang keluar berkat, diberkati. Terus Raja Balak ini ngamuk ya. Ini dasar Balhum ini mata duitan. Kalau begitu jangan dari sini, dari tempat sana. Ayo kita pindah ke sana supaya ada pemandangan yang lain. Kutuki aku sekarang buat mereka ini, kutuki mereka buat aku. Dikutuki, tapi yang keluar berkat lagi. Sampai 3 kali. Israel itu diberkati luar biasa oleh lidahnya si nabi palsu. Makanya nabi palsu itu jangan dipercaya. Ada orang bilang itu nabi palsu itu bisa ngomong yang benar itu. Itu waktu Saul ketemu dengan nabi palsu itu suaranya Samuel yang ngomong. Persis suaranya Samuel. Itu logat-logatnya kayak Samuel. Itu Samuel, pasti itu Samuel. Tidak, bukan Samuel. Ini di sini sana. Tuhan juga pakai lidahnya dari Balhum, keluar persis suaranya Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang bicara. Ini Balhum yang bicara. Ya, jadi jangan tawar-menawar. Saya diajar sama Tuhan, jangan tawar-menawar. Kalau Tuhan bilang pergi sana, oh Tuhan, kenapa kok mesti ke sana? Apa tidak bisa ke sini aja? Apa tidak bisa ke situ aja? Apa tidak bisa ke sana? Kita tawar-menawar, Tuhan bisa marah. Kita mesti taat tanpa bertanya. Kalau Tuhan itu sekali berfirman, itu sempurna, firman-Nya itu sempurna. Amin. Tuhan itu juga sempurna, firman-Nya juga sempurna. Jadi kalau sekali Dia sudah menyampaikan perkataannya, firman-Nya kepada saudara, itu tidak perlu ada yang mempertanyakan lagi. Kenapa kok begitu? Kenapa Tuhan omong begini? Kenapa omong? Jangan, saudara. Itu berarti kita meragukan kesempurnaan perkataan Tuhan. Itu perkataan Tuhan sekali Dia ngomong, itu sudah jangan saudara mempertanyakan lagi. Kenapa kok Tuhan omong begitu? Malah kita ini yang mesti merendahkan diri untuk lihat itu yang saya senang. Abraham pasal 22 Kejadian. Coba ayat 1. Begitu Tuhan bilang, Abraham kamu pergi ke sebuah gunung, tidak disebut gunungnya, dan persembahkanlah. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Firman-Nya. Dia tidak bilang, ya Tuhan. Tuhan mau omong apa? Saya pertimbangkan dulu. Apa itu masuk akal? Kalau masuk akal saya mau. Kalau tidak masuk akal saya tidak mau. Tidak. Ya Tuhan, titik. Terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, salah satu gunung yang akan kukatakan. Gunungnya juga tidak disebut gunung apa, tempatnya di mana tidak tahu. Pokoknya kamu pergi saja ke sana. Nanti aku akan tunjukkan kepada kamu. Dan Abraham tuh nurut, disuruh pergi ke sana nurut. Ya, ini satu hal yang patut kita. Satu waktu Simon itu tidak dapat seekor ikan pun, tidak dapat. Terus
Ya. Diketemukan sama Tuhan, diajak dengar firman. Setelah firman, Simon diajak sama Tuhan lagi. Ayo Simon, kita sekarang pergi, tangkap ikan. Simon kaget, loh sudah 1 malam tangkap ikan sama Tuhan, tidak dapat seekor ikan pun. Nanti kalau ketemu orang kita malu. Tapi Simon ini mau tawar-menawar, tapi tidak, bukan tawar-menawar. Simon kemudian tambahkan, tetapi karena guru yang menyuruh kami akan pergi. Ayo kita berangkat sekarang. Berangkat mereka dapat dua perahu besar. Jadi saudara, coba kita baca Lukas. Ya, di sini saya lihat bahwa Simon ini ada ketaatan. Lukas 5. Kalau sudah pergi gereja bawa Alkitab bagus. Ya, ayat 5. Ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku menebarkan. Jadi sudah perhatikan, ya, dalam soal kelebihan murid-murid, 12 murid, kelebihan dari murid-murid yang lain, itu talenta-talenta yang menonjol. Mereka punya talenta-talenta yang menonjol. Tapi kelebihan Petrus, satu, apa? Ketaatan. Dan Petruslah yang dipercayakan pertama kali pada hari Pentakosta untuk menyampaikan firman Tuhan. Pertama kali dia baptis 3.000 orang. Pertama kali dia pergi ke bangsa kafir, dibaptis semua. Jadi begini, kita jangan tawar-menawar, ya. Kita tidak akan merasa tertuduh kalau saja kita tidak menyembunyikan kegelapan. Hati saya tidak akan merasa tertuduh kalau saya tidak menyembunyikan kegelapan. Tapi kalau saya menyembunyikan kegelapan, ya hati saya tertuduh, harus selesaikan. Ya. Amin. Saudara tidak perlu merasa tertuduh kalau saudara tidak menyimpan kegelapan di dalam hidup saya. Amin. Ya, saudara tidak perlu merasa kehilangan damai dan sukacita kalau saudara tidak menyimpan dosa dalam rumah tangga saudara. Tidak ada dosa. Saudara tidak perlu merasa kehilangan damai sejahtera. Tidak. Ya. Yunus merasa tertuduh karena ada gelap, ada kegelapan yang disembunyikan. Dia merasa tertuduh karena ada kegelapan. Dia merasa takut karena ada dosa yang dia sembunyikan. Tapi kalau dia tidak ada dosa, dia tidak usah takut. Jadi tidak ada satu kehidupan yang lebih bahagia daripada hidup yang menurut, yang tidak menyimpan kegelapan. Tidak, itu hidup yang sukacita. Ya. Sejauh dari hadapan hadirat Tuhan, dalam ayat 4 kita sudah baca itu, jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Ya. Bagaimana keadaan seorang yang hidupnya jauh dari hadapan hadirat Tuhan? Bagaimana? Mari kita baca. Ya. Kita baca ayat 4, Yunus 1 ayat 4. Ya. Yunus 1 ayat 4. Ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ya. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Terus awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. ya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, ya. Ayat yang ke-4,
Bagaimana keadaan seorang yang jauh dari Tuhan? 1, ayat 4. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. 1. Kedua, terjadilah badai besar. Ini kalau orang hidup jauh dari Tuhan, badai besar. Dan yang ketiga, dikatakan hampir terpukul hancur kapal itu. Ya, hampir terpukul. Beginilah orang yang keadaannya jauh dari Tuhan. Mau sudah jauh dari Tuhan? Mau? Jauh dari Tuhan mau? Siapa yang tidak mau angkat tangan? Yang tidak mau angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, yang mau boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, tapi saya tidak jamin. Ya, di sini kita melihat semua usaha sudah diusahakan, tapi tidak bisa. Tetap kapal itu terombang-ambing. Ya, sudah berteriak-teriak kepada dewa-dewa mereka sendiri. Tolong dewaku, tolong, nggak bisa. Terus muatan kapal dibuang, nggak bisa. Tetap begitu. Terus yang ketiga, didayung, pergi ke pesisir, nggak bisa pergi ke pesisir. Tambah pergi ke tengah. Ya, semua usaha manusia yang baik. Tidak bisa menolong. Makanya kita tidak bisa selamat karena berbuat baik. Kalau kita bisa selamat karena berbuat baik, Yesus tidak usah datang ke dunia, mati disalib, kita saja berbuat baik sudah selamat. Tapi tidak bisa. Ini semua perbuatan baiknya orang-orang ini. Di kapalnya didayung untuk dekat sama daratan, nggak bisa. Semua usaha sudah diusahakan, dibuang semua muatan-muatan yang besar-besar, yang besar-besar dan berat-berat itu dibuang. Tidak bisa. Semua perbuatan baik manusia itu baik bagi manusia, tapi tidak baik bagi Tuhan. Hanya satu perbuatan baik dari Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Itulah mati di atas kayu salib. Bukan kita yang berbuat baik. Nanti orang terima kasih sama kita. Orang payah-payah sama kita, aduh, gara-gara kamu saya diselamatkan, saya terima upah, gara-gara dewa ini, dewa itu. Tidak. Itu ceritanya orang kuno yang di ya, satu, kecuali satu. Semua usaha tadi sudah dinyatakan sia-sia, kecuali satu. Bertobat. Terima Yesus. Itu jalan paling pendek untuk selamat. Amin. Beri tepuk tangan. Bertobat. Haleluya. Ayo. Ini bertobat itu artinya kita datang sama Tuhan. Ya, Yunus hidup jauh dari keinginan roh. Memang kalau kita hidup dalam keinginan daging, kita itu jauh dari keinginan roh. Kalau kita hidup dalam keinginan roh, kita jauh dari hidup keinginan daging. Kita tidak bisa dua-dua. Saya dekat sama keinginan roh, saya juga mau dekat sama keinginan daging. Daging dan roh jadi satu. Tidak bisa. Kita mesti pilih salah satu. Ya. Dalam ayat 9, coba tolong baca ayat 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, sekian. Pengakuan Yunus ini hebat. Aku seorang Ibrani. 1. Aku takut akan Tuhan. 2. Aku takut sama Tuhan. Ada 2. Pengakuan daripada Yunus ini tidak sama dengan kelakuannya. Kelakuannya kok begitu, kok jauh dari Tuhan. Tapi dia bilang, saya orang Ibrani, saya takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan tidak lari jauh dari Tuhan. Orang takut sama Tuhan tidak pasti dia taat kepada Tuhan. Tapi dia tidak taat, ini dia lari. Seringkali pengakuan kita ini, kesaksian kita tidak cocok dengan kelakuan kita. Kita mesti, jangan saudara
maksud saya jangan sudah takut kemudian sudah tidak mau bersaksi. Yang baik itu teruskan, kesaksian yang baik itu teruskan. Tapi kelakuan kita yang kita mesti perbaiki. Yang tidak baik kita harus perbaiki. Amin. Ya itu. Sekarang orang yang takut sama Tuhan itu harus pilih satu dan dua. Taat atau lari. Sedang mau pilih yang mana? Taat, tidak lari. Tapi Yunus lari, begitu dia lari dia dapat status baru. Apa? Pemberontak. Dia dapat status baru sebagai pemberontak. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan belum menjatuhkan hukuman kepada Yunus. Yunus yang baru mengucapkan, buang saya ke laut. Tapi itu bukan Tuhan yang suruh, betul? Jadi bukan Tuhan yang menghukum dia untuk dibuang ke laut. Siapa yang menghukum? Yunus sendiri. Berarti Yunus ini menghukum diri sendiri. Dan Bible berkata, siapa yang menghukum diri sendiri tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca. Ya, menghukum diri sendiri. Ya. Pasal yang ke 1 Korintus 11 ayat 31. 1 Korintus 11 ayat 31. Ya, jamnya masih belum. Jangan usah khawatir, saya tidak akan melampaui jam. Ya, 11 ayat 32, ayat 31. Mari. Terjemahan lama ada? Kalau ada lebih bagus. Tidak ada. Ya, mari. 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri. Kalau kita menguji diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, terus hukuman tidak menimpa kita. Hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, niscaya tiadalah kita dihukum. Manusia itu cenderung menghukum siapa? Orang lain. Ya, apa arti bertobat? Bertobat aja mempersalahkan siapa? Si A, si B. Betul? Tidak. Mempersalahkan siapa? Si aku ini. Aku disalah. Aku bertobat Tuhan, aku mau bertobat. Aku yang salah. Bertobat itu artinya mengakui dosa kita. Ya. Saudara bisa berkata saya sudah bertobat. Tapi kalau saudara masih suka menyalahkan orang, itu berarti saudara belum sungguh-sungguh bertobat. Perhatikan baik-baik. Cenderung kita suka salahkan suami kita, salahkan istri kita, salahkan anak kita, salahkan orang tua kita, salahkan guru kita, salahkan siapa saja. Semua kita salahkan, semua orang lain yang kita salahkan. Itu ciri orang itu mungkin sudah bertobat, tapi belum sungguh-sungguh bertobat. Masih harus periksa pertobatnya. Ya. Begitu juga orang yang suka menghukum orang lain dengan keras. Kalau orang lain berbuat salah, dia hukum keras. Tapi kalau diri sendiri yang salah, dia tidak hukum, dia memaafkan diri. Kodong, ya ini kali saya tidak bisa pergi ke PA. Ya. Ya. Maafkan saja, berhalangan. Maafkan saja itu berarti dia minta di supaya dia bisa dimaafkan. Ya. Kita jangan suka menyalahkan orang. Ya. Jangan kita menghakimi orang lain juga dan memaafkan diri kita sendiri. Saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat 32, coba 11 tadi ayat 32 kita baca. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kalau kita terima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita dididik ya, supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Ya, jadi seperti Yunus dihajar supaya dia tidak dihukum bersama dengan orang dunia. Bisa mengerti? Kita dihajar oleh Tuhan supaya kita tidak nanti dihukum bersama dengan orang
dunia. Bisa mengerti? Dalam hajaran itu ada kasih. Saya kata ada kasih. Katakan sama-sama, ada kasih. Nah, sekarang waktu Yunus dilemparkan masuk di dalam laut, dia ditangkap sama siapa? Ikan paus yang besar. Ya, memang tidak disebut ikan paus, tapi ya itu jenis ikan paus adalah ikan yang paling besar. Dia dicaplok masuk. Apa itu? Hukuman Allah yang besar. Amin. Amin. Tidak. Salah. Ini kasih Allah yang besar. Sebab kalau dia tidak dicaplok, dia tidak masuk di dalam perut ikan, dia tidak bisa bernapas, dia mati. Mati dia, pasti mati. Tapi dia disiapkan oleh Tuhan kamar mandi, kamar makan. Makanya makan itu apa? Lumut. Ya. Kamar kecil, kamar doa itu perlu ada. Sebab kalau di naik kapal yang bagus nggak bisa doa dia lihat keadaan pemandangan yang bagus. Tapi kalau di dalam perut ikan dia bisa berdoa. Semua lengkap. Tuhan siapkan semua. Ya. Nah, di sini kita lihat ajaran Tuhan itu menghasilkan buah damai. Amin. Buah damai. Katakan sama-sama, buah damai. Buah damai. Ketika saudara dihajar, tubuh saudara memang menderita. Tubuh saudara menderita, lemah. Ya, tapi hati saudara damai. Betul? Coba kita baca Ibrani 12 ayat 11. Ini ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 11. Ya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Terus? Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, jadi Yunus ini dia menerima kasihnya Tuhan yang besar. Ya, hajaran Tuhan membuahkan buah damai. Amin. Ya. Bagi yang menerima hajaran ini, dia akan menghasilkan buah damai. Ketika dihajar, tubuh kita menderita. Ketika kita dihajar, tubuh kita menderita. Ya. Tapi hati kita damai. Amin. Ya. Ketika belum dihajar, hati kita itu seperti tidak tenang, seperti tidak damai, rasa tertuduh, rasa dikejar-kejar oleh sesuatu, ya. Takut, ketakutan, sembunyi atau menyembunyikan diri, itu semua rasa terjadi sebelum saudara dihajar oleh Tuhan. Seperti ketakutan, curiga, selalu curiga. Orang omong begini, saya curiga. Orang omong begitu, bisik-bisik, wah itu jangan-jangan omong tentang saya. Curiga lagi, terus curiga, gak bisa tidur, badannya kurus. Kalau orang curiga itu badannya kurus, gak bisa gemuk, gendut, gak bisa gendut. Ya. Tapi setelah dihajar, memang babak belur, tetapi hati damai sejahtera. Mau dihajar? Nah, ya sebetulnya tidak, kalau ada kesalahan tidak perlu dihajar. Tapi kalau ada kesalahan setelah dihajar, itu tanda Tuhan memberikan saudara kasih karunia. Amin. Sampai di sini mari kita pakai diri semua, kita datang kepada Tuhan.